Aku kok nggak dapet job manggung, tapi yang lain kok semuanya setiap harinya selalu manggung. Apalagi si Lucy itu, gumam Bella dalam lamunan. Di ruang tamu dia duduk termenung sembari tangan menopang dagunya sambil bicara sendiri. Tiba-tiba ibunya Bella datang menghampiri yang sedang tidak enak dipandang itu. "Kamu ini kenapa, Bel? Kok wajahnya kusut gitu, kayak baju belum disetrika?" ucap Bu Dewi. "Aku kesel, Bu. Kenapa seminggu terakhir ini aku nggak dapat job manggung? Gimana aku dapat duitnya, Bu, untuk membiayai sekolah adik-adik dan ibu?" "Kamu yang sabar ya, Bel. Mungkin belum rezeki kamu. Kamu berdoa saja supaya diberikan job manggung," ujar Bu Dewi menenangkan. "Tapi Bu, kenapa si Lucy sekarang jadi primadona? Dia dapat job manggung sana sini setiap hari. Padahal kan dulu dia ndak seperti sekarang ini." "Sudah Bel, kamu ndak usah iri. Rezeki sudah ada yang ngatur. Sekarang kan ibu udah dapat kerja, jadi kamu ndak usah terlalu pusing." "Loh, ibu kerja di mana emangnya?" "Kerja di rumahnya Bu Inem, Bel. Bantu masak-masak buat makanan sehari-hari mereka." Memang Ibu Dewi memiliki keterampilan memasak. Apalagi semua masakan yang dibuat dengan tangannya selalu enak. Dan Bella ini merupakan penyanyi dangdut dari desa ke desa setelah lulus SMA. Dia memiliki bakat suara khas dan bagus, sehingga dia menggunakan kelebihannya itu sebagai ladang mencari rezeki. Setelah lulus SMA, Bella selalu mendapatkan job manggung kesana kemari karena suaranya yang merdu. Apalagi didukung dengan wajahnya yang good looking, cantik, sehingga banyak penonton yang mengidolakan Bella. Umurnya yang masih muda sudah membuat Bella memiliki banyak fans. Namun yang namanya dunia pekerjaan, pasti ada saja yang namanya masalah dan ada pasang surutnya, serta memiliki pesaing. Pekerjaan Bella sebagai penyanyi dangdut, banyak penyanyi yang bersaing mencari uang di sana. Semenjak Bella dikenal di kalangan masyarakat, dia sangat bersemangat bekerja, bernyanyi, karena mendapatkan uang yang banyak, sehingga uangnya bisa Bella pakai untuk membantu kebutuhan sehari-hari ibu dan adik-adiknya, karena bapaknya sakit lumpuh dan hanya bisa berbaring saja di atas kasur. Bapaknya menjadi lumpuh itu disebabkan saat itu sedang bekerja proyek, dan bapaknya dilalah jatuh dari bangunan atas gedung yang dikerjakan itu. Sehingga semenjak itu Bella yang menggantikan bapaknya bekerja mencari nafkah. Bella bekerja dari satu panggung ke panggung lain mencari nafkah dengan bernyanyi. Waktu itu Bella diajak oleh omnya ikut bernyanyi karena omnya yang menjadi manajernya Bella. Akan tetapi akhir-akhir ini Bella sepi job karena ada penyanyi lain yang memiliki suara lebih merdu. Biasanya setiap hari Bella dan penyanyi yang lain menginap di sebuah asrama yang tempat satu manajemennya gitu dikumpulin. Tapi karena Bella sepi job, akhirnya dia memilih untuk pulang dulu ke rumah kedua orang tuanya. Biasanya saat di asrama mereka selalu tinggal bersama dan bernyanyi satu sama lain. Ada yang saling curhat. Semuanya kalau di asrama deket, tapi saat manggung biasanya mereka seperti musuh masing-masing gitu. Tapi tidak semua, karena Bella selalu bersikap baik kepada siapapun, tidak pernah membenci orang lain. Tiba-tiba saja hari itu omnya datang ke rumah Bella untuk mengabarkan kalau Bella disuruh untuk tinggal di asrama. "Tok-tok, Bella, permisi," ucap Om Yanu. "Iya Om, ada apa Om?" "Om gak disuruh masuk dulu nih." "Oh ya, ayo Om, masuk dulu." Akhirnya Om Yanu dan Bella masuk ke dalam rumah. Ibu Dewi yang ada di dalam mendengar ada tamu datang langsung ke depan. Yuan, tumben kesini, ada apa?" "Iya Mbak, ini mau ngajak Bella ke asrama lagi. Dia dapat job besok pagi di luar kota." "Oh gitu, syukurlah kalau gitu, hati-hati ya." "Mau minum apa Yuan?" tanya Bu Dewi. "Yang ada aja Mbak." Lalu Bu Dewi pun beranjak masuk ke dalam dapur untuk membuatkan kopi untuk Om Yuan. Beberapa saat kemudian Bu Dewi pun datang ke depan membawakan secangkir kopi dan segelas es teh untuk Bella. "Silahkan diminum," ucap Bu Dewi sembari meletakkan minuman di atas meja. "Iya, makasih ya Mbak." "Memangnya berapa hari Bella manggungnya?" "Ya ndak lama Mbak, paling 2 hari."
Kalau gitu aku siap-siap dulu ya Om, ucap Bella. Segera Bella pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengemasi pakaian yang akan dibawa ke asrama. Setelah semua pakaiannya dimasukkan ke dalam tas besar, kemudian Bella keluar dan menemui Om Yuan. Kita berangkat kapan Om? Sekarang aja gimana? Ya sudah ayo. Saat itu Bella dan Om Yuan langsung berpamitan kepada Bu Dewi. Om Yuan ini merupakan adik dari Bu Dewi. Titip salam buat Mas Roni Mbak, ucap Om Yuan. Iya nanti Mbak sampaikan salamnya, jawab Bu Dewi. Kalian hati-hati ya di jalan. Singkat cerita, Bella pun akhirnya sampai juga di asrama. Dia kumpul bersama dengan teman-teman yang lain. Malam itu, saat Bella sedang di kamar, dia melihat Lucy yang satu kamar dengan dia sedang meletakkan sebuah benda. Entah apa itu. Kamu bawa apa, Lus? Tanya Bella. Sontak, Lucy yang tak tahu tiba-tiba Bella menghampiri. Dia pun terkejut. Enggak ada apa-apa kok, jawabnya gugup. Lalu benda tersebut langsung Lucy simpan di dalam tasnya saat dilihat oleh Bella. Aku boleh lihat nggak? Tanya Bella. Maaf, aku mau keluar dulu, jawab Lucy. Dan Lucy pun keluar dari kamar. Di asrama satu kamar ada beberapa orang karena tempat tidurnya bertingkat. Keesokan harinya, Bella dan Om Yuan akan berangkat keluar kota untuk manggung. Bersama dengan Lucy juga. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Sesampainya di sana mulailah Bella untuk tampil. Dan kali ini Bella mendapati untuk duet bersama dengan Lucy. Saat sedang manggung, entah kenapa semua penonton suka semua dengan Lucy. Dia mendapatkan banyak saweran, sementara Bella tidak ada sama sekali yang nyawer, sehingga membuat Bella tidak semangat bernyanyi. Setelah selesai bernyanyi, Bella terdiam duduk dalam lamunannya. Dia merasa sekarang tidak seperti dulu lagi, sehingga dia menjadi tidak percaya diri. Bel, kamu kok kenapa melamun? Sebentar lagi kamu tampil loh, ucap Om Yuan mengingatkan. Bella pun terperanjat dari lamunannya saat dikejutkan oleh Om Yuan. Oh iya Om, bentar aku taca bedak lagi ya. Beberapa saat kemudian Bella pun gantian untuk manggung bernyanyi. Namun saat Bella tampil dan bernyanyi, kebanyakan penonton pada kabur dan tidak semangat. Jadi Bella pun bernyanyi sendiri di atas panggung tanpa ada yang nyawer. Percaya dirinya Bella pun semakin luntur. Dia tidak memiliki semangat lagi. Padahal sebelumnya, saat Lucy sedang tampil bernyanyi, semua penonton malah berebut untuk mendapatkan di barisan paling atas. Selesai manggung di kota itu, kemudian Bella kembali lagi ke asrama untuk istirahat karena sudah tengah malam. Malam itu Bella tidak bisa tidur karena dia masih memikirkan kejadian tadi yang membuat dia tidak percaya diri. Akhirnya Bella pun keluar kamar, beranjak ke kamar mandi karena sudah kebelet. Jalanan menuju ke arah kamar mandi terlihat gelap, hanya ada lampu remang-remang. Bella mencoba melawan rasa takutnya karena sudah sangat kebelet buang air kecil. Saat di dalam kamar mandi, Bella merasa takut. Perasaannya was-was. Dia merasa seperti ada yang mengawasi, sehingga Bella pun segera untuk menyelesaikan buang air kecilnya. Ketika dia berjalan di lorong yang remang-remang itu, dia berpapasan dengan Lucy. Lucy mencoba menyapa Bella, akan tetapi Bella menghindari Lucy seperti ketakutan. Dia berjalan tergopoh-gopoh. Beberapa saat dia berpapasan lagi dengan Om Yuan, yang ternyata mau ke kamar mandi. Om, nanti setelah ini aku ada job nggak? Tanya Bella. Maaf belum ada Bel. Untuk sementara, besok kamu pulang dulu ya ke rumah, ucap Om Yuan. Bella langsung lesu menundukkan kepalanya mendengar ucapan dari Om Yuan. Kamu jangan sedih ya Bel, mungkin belum rezeki kamu. Iya Om, kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Sesampainya di dalam kamar, Bella terlihat duduk termenung, tidak bisa tidur. Lucy pun datang menghampiri Bella dari kamar mandi. Kamu kenapa sih Bel? Aku lihat kok sedih terus, tanya Lucy. Gimana gak sedih Lus? Job manggung aku berkurang, sementara kamu selalu diidamkan para penonton. Job sana sini banyak yang kasih saweran. Oh iya, tadi kamu kenapa ketakutan ya Taku? Disapa juga jutek. Apa gara-gara itu kamu marah sama aku? Tanya Lucy. Enggak Lus, bukan itu.
Aku tadi itu lihat ada sosok Kunti yang berdiri di belakang kamu, ikutin kamu loh. Jadi aku takut. Ah, yang bener kamu, jangan halu. Bener, Lus. Udah lupain. Kamu mau seperti aku apa? Maksudnya, Lus? Iya, aku jelas mau lah. Saweran banyak, job sana sini. Besok kamu ikut aku, Bel. Singkat cerita, keesokan harinya kebetulan Lucy dan Bella tidak mendapat job manggung hari itu. Lucy pun mengajak Bella ke suatu tempat naik mobil milik Lucy. Jalanan yang mereka lewati berliku-liku dan kanan kiri tebing jurang. Kita mau kemana sih Lus sebenarnya? Tanya Bella penasaran. Udah, kamu ikut saja. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah yang mereka tuju. Terlihat sebuah rumah mewah dan di sana banyak sekali mobil-mobil yang terparkir di depan rumah. Bella dan Lucy harus mengantri untuk menunggu giliran. Sembari menunggu mereka ngobrol satu sama lain. Ini tempat apa sih, Lus? Ini rumahnya Mbah Jiwo, ahli spiritual. Aku udah biasa langganan pakai susuk di sini. Kalau kamu mau, kamu pasang biar jobnya manggung kamu ramai, ucap Lucy. Hah? Jadi selama ini kamu pasang susuk? Benda kemarin malam itu ternyata susuk? Ya iyalah, Bel. Kalau aku tidak pakai susuk, zaman sekarang mana ada kita dapat duit untuk menghipnotis para penonton. Gimana, kamu mau pasang susuk kalian gak? Tanya Lucy. Seketika Bella terdiam memikirkan pertanyaan dari Lucy karena dia bimbang. Tapi di sisi lain, dia ingin memakai supaya ramai job. Entah setan apa yang sudah merasuki hati dan pikiran Bella, sehingga Bella akan melakukan perbuatan syirik itu. Ya, aku akan pakai susuk. Tapi biayanya berapa, Lus? Mahal gak? Cecar Bella. Udah, tenang aja. Nanti pakai duit aku dulu. Beberapa saat kemudian, giliran mereka yang masuk ke dalam menemui Mbah Jiwo. Bella merinding saat masuk ke dalam karena interior rumahnya serba berwarna hitam dan banyak sekali benda-benda pusaka. Biasa, Mbah, saya mau tambah pasang susuknya. Sama ini teman saya juga mau pasang sekalian, Mbah. Temanmu ini sudah pernah pasang susuk belum? Belum, Mbah. Kalau belum, ayo kamu masuk dulu ke dalam ruangan itu untuk pasang susuknya. Soalnya temanmu ini harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Kamu tunggu di sini bentar ya, Bel. Bella pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari Lucy. Setelah Lucy selesai dipasang susuknya, sekarang giliran Bella yang akan diberitahu tata caranya. Seperti biasa, sebelum pasang susuk ada syaratnya. Terlebih dahulu yaitu bayar uang mahar 10 juta. Iya, Mbah, jawab Bella. Kemudian memberikan uang kepada Mbah Jiwo. Uang itu milik Lucy yang dipinjam Bella. Setelah ini kamu harus melakukan laku tirakat puasa mutih selama 7 hari. Diawali hari weton lahir kamu. Baik, Mbah. Kalau begitu kalian pulang dulu saja. Nanti setelah sudah selesai puasa mutih 7 hari, balik lagi. Bella dan Lucy pun beranjak untuk pulang ke rumah. Akan tetapi hari sudah mulai gelap, sehingga mereka pulang melewati jalanan tengah hutan yang gelap sekali. Hanya ada penerangan dari senter mobil. Saat di perjalanan, Bella dan Lucy tiba-tiba mencium ada aroma bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Bau apa ini, Lus? Gak tahu. Kok tiba-tiba bau bangkai ya? Di dalam mobil kamu ada bangkainya kali, jawab Bella. Bangkai mana ada di dalam mobil? Ya siapa tahu kan ada bangkai cicak atau tikus. Udahlah, biarin. Nanti juga hilang sendiri baunya. Di perjalanan tengah hutan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara di atas atap mobil. Suara apa itu? Tanya Lucy. Gak tahu, coba kita cek turun dulu. Di tengah hutan mau turun kita? Hah? Ya siapa tahu kenapa-napa mobil kamu. Tadi suaranya keras banget loh di atap. Ketika mereka akan membuka pintu mobilnya, keduanya mengurungkan niat untuk keluar dari dalam mobil karena mendengar ada suara sosok Kunti yang tertawa ngikik di atas mobilnya. Sontak Bella dan Lucy langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Mereka saling tatap-tatapan sejenak dan terdiam. Kuntilanak! Ah! Teriaknya secara bersamaan. Bella dan Lucy pun saling berpelukan.
tubuhnya mereka gemetaran ketakutan. Beberapa saat kemudian tidak terdengar lagi suara tertawa Kunti, sehingga Lucy dan Bella melanjutkan kembali perjalanannya. Dan betapa terkejutnya mereka tiba-tiba melihat sosok pocong yang berdiri di hadapan jalan mereka. Segera Lucy mengerem dadakan karena kaget. Untungnya belum sampai menabrak sosok itu. Bella dan Lucy langsung keringat dingin tubuhnya gemetaran, bulu kuduk berdiri semua. Sosok itu wajahnya sangat hancur penuh dengan darah. Wajahnya hitam legam dan mulutnya menganga. Kedua matanya melotot menatap ke arah mereka. Karena tidak kuat dan takut melihat sosok itu, Bella pun akhirnya pingsan di dalam mobil. Bel, bangun dong, kok pingsan sih ah? Kesal Lucy sembari menepuk tubuh Bella. Sementara Lucy yang ketakutan, dia harus menyadarkan Bella. Dia mencoba menyadarkan Bella dengan mengolesi minyak angin pada hidung Bella. Bel, bangun Bel. Beberapa saat kemudian sosok yang ada di hadapan mereka menghilang dan meninggalkan asap putih. Sekitar 15 menit akhirnya Bella pun tersadar dari pingsannya. Tubuhnya sangat lemas. Bel, kamu pakai pingsan segala tadi. Pocongnya mana? Udah pergi, ayo kita pulang. Singkat cerita, Bella mulai melakukan tirakat puasa mutih. Diawali dari weton dia, yaitu di hari Senin Pahing. Dia melakukan puasa mutih saat sahur dan berbuka hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja selama 7 hari berturut-turut. Setelah selesai melakukan puasa mutih 7 hari, kemudian Lucy mengantarkan Bella lagi ke rumah Mbah Jiwo. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di rumah dukun tersebut. Gimana? Kamu sudah melakukan puasa mutih 7 harinya kan? Sudah Mbah. Kalau gitu nanti malam kita akan melakukan ritual lagi. Malam hari pun tiba, ritual dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Bella dan Mbah Jiwo masuk ke dalam ruangan, sementara Lucy menunggu di luar. Sebelum melakukan ritual, Bella dimandikan terlebih dahulu menggunakan air kembang 7 rupa, diguyur perlahan-lahan oleh Mbah Jiwo. Sembari beliau membacakan mantranya, dan setelah selesai Mbah Jiwo akan melakukan ritual. Bella masuk ke dalam ruangan ritual, yang di dalamnya sudah ada banyak sesajen, dan ruangan itu berinterior serba hitam. Di dalam sudah ada kemenyan, kembang setaman, buah-buahan, daun sirih, dan beberapa media susuk lainnya. Pada dinding ruangan ritual tersebut juga terdapat beberapa benda-benda pusaka yang terpajang. Sebelum susuk itu dipasangkan ke dalam tubuh Bella, Mbah Jiwo akan melakukan ritual memasukkan khodam ke dalam susuk. Kemenyan mulai dibakar, asap mulai mengepul di dalam ruangan ritual itu. Susuk yang akan dipasangkan ke dalam tubuh Bella ini jenis susuk yang terbuat dari bahan kuningan. Bentuknya seperti jarum kecil dan berwarna kuning. Mbah Jiwo mulai mengasapi susuk itu di atas kemenyan dan diputar-putar sebanyak 7 kali sembari merapalkan mantranya. Tidak hanya susuk kuningan saja, tapi Bella juga ingin memakai bedak aura supaya auranya terpancar saat sedang manggung nanti. Bedak itu sudah disediakan dari Mbah Jiwo, dan saat itu juga bedak tabur itu diberikan mantra dengan diasapkan di atas kemenyan. Ketika Mbah Jiwo merapalkan mantranya, tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, disertai dengan bau bangkai yang menyengat. Bella langsung gemetaran, takut, bulu kuduknya berdiri semua. Hawa dingin menusuk ke dalam kulit tubuhnya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di sampingnya Mbah Jiwo. Tidak hanya sosok genderuwo saja, akan tetapi ada juga sosok pocong dan sosok Kunti. Bella semakin ketakutan. Mbah Jiwo berkomunikasi dengan sosok-sosok itu, tapi Bella tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Mbah Jiwo kepadanya. Setelah ritual itu selesai, kemudian susuk itu akan dimasukkan ke dalam tubuh Bella. Bagian mana yang mau dipasang? Saya mau suara saya merdu Mbah, dan juga wajah saya berubah cantik awet muda. Kemudian Mbah Jiwo langsung meletakkan susuk kuningan itu di bagian leher dan di bagian alis serta bibirnya Bella, sembari Mbah Jiwo membacakan mantranya. Setelah selesai memasang susuk, entah kenapa Bella merasa ada rasa percaya diri dalam dirinya. Ini bedak auranya, nanti kamu pakai saat kamu akan tampil manggung. Bacakan mantranya 3 kali dan ditiupkan ke arah bedaknya 3 kali. Bedak aura itu pun diberikan kepada Mbah Jiwo beserta dengan mantranya. Baik Mbah, nanti akan saya praktekkan.
jawab Bella sembari menerima bedak itu. Setelah itu Bella dan Lucy pun segera kembali pulang. Singkat cerita, keesokan harinya, betapa terkejutnya Bella karena tiba-tiba saja mendapatkan banyak tawaran job manggung. Dia pun sangat senang sekali karena susuk yang dipasangnya itu bereaksi dengan cepat. Kali ini Bella dapat tawaran manggung di sebuah gedung dalam acara perpisahan mahasiswa. Sebelum manggung, Bella melakukan ritual terlebih dahulu ke dalam toilet. Menggunakan bedak yang sudah diberikan Mbah Jiwo, dia membacakan mantranya pada bedak sebanyak 3 kali dan ditiupkan ke bedak sebanyak 3 kali seperti yang sudah diucapkan Mbah Jiwo. Kataku kata asam, kata sinar bulan. Kalau abang memandang, kacar memandang seperti sinar bulan, bla 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 dan seterusnya. Setelah itu dia usapkan pada wajahnya perlahan-lahan. Saat itu wajah Bella terlihat bersinar dan terpancar. Saat manggung menyanyi, suaranya menjadi sangat bagus, merdu sekali, sehingga banyak penonton yang terhipnotis dengan suaranya. Bahkan semua terkagum-kagum dengan kecantikan yang dimiliki Bella. Hingga hari itu dia mendapatkan banyak saweran. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sudah dilalui Bella dan setiap hari dia mendapatkan tawaran job dari satu panggung ke panggung lainnya. Sekarang hasil kerja kerasnya bisa untuk merenovasi rumah orang tuanya dan bisa untuk membeli mobil sendiri. Bahkan Bella selalu membawa bapaknya ke rumah sakit untuk pengobatan, sehingga kondisi bapaknya semakin hari semakin membaik. Setelah Bella sukses, ibunya sudah tidak lagi bekerja membantu masak di rumah tetangganya. Suatu malam di dalam kamar tidurnya, Bella tidak bisa tidur karena setiap malam dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Bella, Bella. Seketika bulu kuduk Bella langsung merinding berdiri semua. Dia menarik selimut dan menenggelamkan tubuh di dalam selimut. Akan tetapi suara itu semakin terdengar jelas di telinganya. Dia juga tiba-tiba mencium bau busuk bangkai di dalam kamarnya. Sampai dia mengendus-endus hidungnya. Dia bangkit untuk mencari bau itu berasal. Akan tetapi dia tidak mendapati dari mana asal bau itu. Bella terperanjat ketika mendengar ada suara yang mengetuk-ngetuk lemari bajunya. Perlahan-lahan dia berjalan menuju ke arah lemari dan melawan rasa takutnya. Kring. Setelah pintu lemari dibuka, ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa. Bella pun menutup kembali pintu lemarinya. Bella. Suara itu terdengar lagi di telinganya. Karena takut, dia kembali berbaring dan menarik selimutnya. Singkat cerita, Bella dan Lucy sama-sama mendapat tawaran job yang banyak sehingga mereka jarang sekali untuk tidur. Tidur hanya beberapa jam saja. Akan tetapi karena mereka memakai susuk, jadi pancaran auranya masih tetap berseri dan terlihat cantik memancar. Akan tetapi sekarang lebih banyakkan Bella jobnya daripada Lucy. Mungkin karena Bella memakai bedak aura, sementara Lucy tidak. Lucy hanya memasang susuk kuningan saja, namun jumlahnya bertambah banyak hingga 10 biji. Bella tidak lupa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya milik Lucy. Suatu ketika, saat manggung, Bella tidak konsentrasi karena dia mendapat bisikan suara yang terus memanggil namanya. Bella, Bella. Sampai akhirnya Bella yang tidak fokus bernyanyi, dia lupa lirik. Untungnya para penontonnya tidak menyoraki dia. Saat sedang mandi di kamar mandi asrama, malam hari sekitar pukul 8 malam sehabis manggung, seperti biasa, dia saat mandi sambil nyanyi-nyanyi. Akan tetapi tiba-tiba dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Tok tok tok. Ada orang sedang mandi, teriak Bella. Bella taunya ada orang yang sedang mengantri, padahal bukan. Suara ketukan pintunya seketika terhenti dan digantikan dengan suara tapakan kaki yang besar menuju ke kamar mandi. Puk, puk. Suara langkah kaki siapa itu? Kok besar banget? Dia melihat dari celah-celah pintu. Ada sebuah bayangan hitam besar dan baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai. Terdengar suara mengeram di balik pintu. Sontak Bella langsung merinding bulu kuduknya berdiri semua. Dia segera menyelesaikan mandinya. Saat dia mengguyur tubuh, tengkuk lehernya terasa seperti ada yang meniup, membuat dia bergidik merinding. Setelah memakai baju ganti di dalam kamar mandi, dia segera beranjak keluar kamar mandi. Saat dia membuka pintu kamar mandi, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar yang berdiri di depannya. Sosok itu kedua matanya merah menyala
menatap tajam ke arahnya dengan gigi taring yang panjang dan tajam menyeringai serta mengeram. Bella tidak bisa berkutik sama sekali waktu itu. Tubuhnya gemetaran, kaku, mulutnya ingin teriak, tidak bisa karena seperti terkunci. Karena tidak kuat melihat sosok genderuwo di hadapannya itu, Bella pun ambruk pingsan di depan pintu kamar mandi. Untungnya saat itu ada Lucy yang datang ke kamar mandi dan dia melihat Bella sudah jatuh terkapar. "Bella, tolong, tolong!" teriak Lucy. Beberapa penghuni asrama yang lain pun langsung berdatangan untuk menolong Bella. Tak terkecuali dengan Om Yuan yang menghampiri dan mengangkat tubuh Bella menuju ke dalam kamar. Semuanya ikutan panik dan mencoba untuk menyadarkan Bella dengan mengolesi minyak kayu putih. Sekitar 20 menit akhirnya Bella pun tersadar dari pingsannya. "Kamu kenapa, Bella?" tanya Om Yuan. Akan tetapi Bella tidak menjawab karena dia masih belum sepenuhnya tersadar. Segera Lucy memberikan teh hangat kepada Bella supaya dia lebih tenang. "Ini minum dulu, Bella, biar lebih tenang," ucap Lucy sembari memberikan segelas teh hangat. "Makasih ya, Lus." Perlahan-lahan dia meneguk segelas teh hangat itu. Singkat cerita, seperti biasanya sebelum manggung, Bella selalu memakai bedak aura terlebih dahulu, sembari membacakan mantranya. Dan betapa terkejutnya Bella saat dia sedang bercermin di kaca kamar mandi menggunakan bedak. Di belakang tubuhnya dia melihat ada sosok Kunti yang berdiri dan wajahnya sangat hancur sekali serta mengeluarkan darah. Sontak, Bella terperanjat dan menghentikan aktivitasnya. Lalu dia mencoba untuk menoleh ke belakang. Akan tetapi saat dia menoleh ke belakang, ternyata sosok Kunti itu sudah menghilang entah kemana. Segera dia pergi keluar dan berlari terbirit-birit karena takut. Saat sedang manggung, dia sangat energik sekali, sehingga suasananya semakin memanas. Akan tetapi Bella seketika menjadi lesu ketika melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di antara para penonton. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Bella dengan kedua mata yang merah menyala. Bella pun akhirnya ambruk pingsan. Semuanya panik, acaranya pun menjadi kisruh. Bella segera dibawa ke tempat rumah pemilik acara hajatan itu. Semua tim manajemen mengira kalau Bella pingsan karena kecapean. Apalagi tadi dia sangat energik sekali saat bernyanyi di panggung. Beberapa saat kemudian Bella pun tersadar dari pingsannya. Suatu hari, ada kejadian yang membuat kisruh dan memanas saat Lucy dan Bella manggung bersama. Saat itu Bella mendapat saweran lebih banyak dan Lucy tidak terima dengan itu. Dia kesal sampai akhirnya Lucy menjambak rambut Bella. Lucy tidak terima karena sekarang Bella yang lebih terkenal dan banyak saweran uang banyak. Sampai akhirnya aksi jambak-jambakan di atas panggung terjadi. Semua penonton bersorak-sorak. Beberapa tim yang lain mencoba untuk melerai aksi pertikaian jambak-jambakan mereka. Tapi akhirnya Bella dan Lucy berdamai dan saling meminta maaf akan kejadian di panggung yang sudah mereka lakukan. Tapi siapa kira ternyata di dalam hatinya Lucy masih menaruh rasa dendam kepada Bella. Suatu ketika saat di asrama, saat Bella sedang mandi, diam-diam Lucy mengambil bedak aura milik Bella yang ada di dalam tasnya. Kemudian bedak aura itu dicampurkan oleh Lucy dengan bubuk. Entah apa dicampurkan ke dalam bedak itu. Setelah mandi, Bella langsung memakai bedak aura itu. Saat akan manggung, entah apa yang sudah merasuki pikirannya. Dia lupa untuk membacakan mantranya lebih dulu. Saat Bella manggung, tiba-tiba dia merasakan gatal-gatal di wajahnya dan terasa seperti ada yang bergerak-gerak di dalam wajah itu. Perlahan-lahan wajahnya muncul bintik-bintik kemerahan. Karena tidak tahan dengan rasa gatal di wajah, Bella langsung begitu saja turun dari panggung dan segera Lucy yang menggantikan Bella. Ketika Bella berkaca, betapa terkejutnya dia melihat wajahnya yang penuh dengan bintik-bintik merah. "Ah!" teriaknya. Dia merasa kepanasan pada wajahnya dan perlahan-lahan bintik merah itu berubah menjadi bernanah. Setelah kejadian itu, akhirnya Bella pun kembali ke rumah karena dia merasa malu. Ibunya turut prihatin. Bella sudah dibawa ke dokter, namun kata dokter Bella tidak menderita sakit kulit. Dokter pun hanya memberikan salep kepada Bella untuk meredakan rasa perih dan gatal-gatal. Semenjak Bella tidak berangkat manggung, Lucy senang karena sekarang dia yang jadi banyak job manggung.
"Kamu kenapa jadi seperti ini sih, Bel?" tanya Bu Dewi. Akan tetapi Bella tidak menceritakan apa yang dilakukan dia kepada ibunya. Suatu hari, Om Iwan datang kembali ke rumah Bella untuk memberitahu kabar tawaran job Bella. Dan kali ini tawaran bayarannya sangat besar. "Bel, 2 hari lagi kamu dapat tawaran job manggung. Bayarannya sangat besar sekali dari biasanya. Ini kesempatan kamu, Bel," ucap Om Iwan. "Tetapi wajahku sekarang seperti ini, Om. Aku takut nanti semua penonton jijik lihat aku." "Ya kamu tutupi aja pakai bedak atau apa kayak foundation supaya tidak terlihat." "Ya sudah kalau gitu aku ambil tawaran itu, Om." "Nah gitu dong, kamu itu harus semangat." Hari itu pun datang. Bella mencoba menutupi bintik-bintik bernanah itu dengan bedak yang tebal. Akan tetapi saat dia bernyanyi, semua penonton kabur, jijik melihat Bella. Semua menutup hidungnya karena baunya sangat busuk sekali. Akhirnya Bella pun nangis turun dari atas panggung. Dia merasa sakit hati. Dan saat itu Lucy mencoba menenangkan Bella dengan mengajak Bella makan bersama. Lucy mengajak Bella untuk makan siang bersama di warung sate. Ternyata ini jebakan dari Lucy. Sate. Bella melahap sate, 1 porsi yang berisi beberapa tusuk. Setelah pulang dari warung sate, sampai rumah Bella kepanasan wajahnya. Tambah parah, sampai bahkan nanah pecah dan berdarah. "Ah, sakit, perih." Bu Dewi langsung panik melihat Bella. Dia bingung harus berbuat apa. Saat itu Bella yang meronta-ronta merintih kesakitan, tiba-tiba saja seketika berubah tertawa-tawa sendiri, kadang menangis. Sementara itu hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya saat dia sedang kesakitan, dan Bella melihat ada sosok Kunti yang tertawa mengikik, berdiri di jendela kamarnya. Tatapannya tajam, wajahnya hancur penuh darah. Sosok itu merasuki ke dalam tubuh Bella, sehingga membuat Bella jadi seperti orang gila yang tertawa menangis dan teriak sendiri. Hari demi hari berlalu, Bella terkapar di kamarnya. Dia sedang melewati masa sakaratul mautnya. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga, tatapannya kosong. Bu Dewi segera memanggilkan orang pintar yang merupakan tetangganya, Pak Soleh, langsung datang ke rumah untuk membantu menyembuhkan Bella. Pak Soleh saat melihat Bella langsung beristighfar sambil geleng-geleng kepala karena beliau melihat banyak sekali sosok yang mengikuti Bella. "Astagfirullah. Kenapa, Pak?" "Banyak makhluk gaib yang mengikuti dia." Segera Pak Soleh menyuruh Bu Dewi untuk menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Tolong siapkan daun bidara 7 lembar dan juga daun kelor ditumbuk halus serta jeruk purut." Saat itu Bu Dewi segera mencari bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Pak Soleh. Setelah semuanya sudah disediakan, Pak Soleh memulai untuk membacakan doa untuk kesembuhan Bella. Wajah yang menurut Pak Soleh telah dipasang susuk diolesi dengan daun kelor yang sudah ditumbuk halus dan sudah dicampur jeruk purut. Saat dibacakan doa sambil diolesi tumbukan daun kelor, tubuh Bella langsung memberontak meronta-ronta. Karena sosok yang ada di dalam tubuh Bella itu kepanasan, sudah dibacakan doa-doa. "Keluarlah wahai sosok yang mengikuti wanita ini." Akan tetapi sosok itu malah menyerang Pak Soleh. Hembusan angin sangat kencang masuk ke dalam kamar. Pak Soleh bertahan dan membalas serangan dengan ilmunya melalui tenaga dalam, sampai Pak Soleh mengeluarkan keringat yang bercucuran. Suasana malam itu semakin mencekam. Bella terus teriak-teriak, sampai akhirnya Pak Soleh dapat mengalahkan sosok itu. Perlahan-lahan, susuk yang ada di dalam wajahnya Bella diambil oleh Pak Soleh sembari membacakan doa-doa. Semua susuk jenis kuningan yang terpasang di leher alis dan bibir akhirnya bisa dikeluarkan. Bella langsung lemas saat itu. Kedua matanya sudah kembali seperti semula. Mulutnya juga sudah tidak menganga lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bella sudah memakai susuk Bu selama ini, dan sekarang dia belum sembuh total karena dia ditambah dengan memakai bedak aura sehingga sudah melekat pada kulit wajahnya. Astagfirullah, ucap Bu Dewi. Bu Dewi masih terus menangis melihat keadaan anaknya yang ternyata selama ini memakai susuk. Setelah Bella sadar, kemudian Pak Soleh memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa. Perlahan-lahan dia meneguk air putih dan disisakan sedikit, sisanya langsung dibasuh ke wajahnya. Sesudah minum air putih itu, Bella tiba-tiba saja muntah darah
yang warnanya merah kehitaman. Nanti daun bidara itu digunakan untuk mandi Bella dicampur dengan air ya, ucap Pak Soleh. Lalu jika ingin segera sembuh, Bella setiap harinya membaca Al-Quran, melaksanakan sholat fardu tepat waktu ataupun sholat sunnah, dan membaca zikir serta bersolawat. Jelas Pak Soleh. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya suruh Bella untuk bertaubat. Sementara di sisi lain, saat itu Lucy yang sedang manggung, dia jatuh dari atas panggung karena panggungnya ambruk begitu saja. Lucy segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Dokter pun menyarankan kepada Lucy untuk segera mengamputasi kakinya karena kalau tidak akan membahayakan Lucy. Akhirnya kaki Lucy diamputasi dan dia tidak bisa jalan. Dia hanya duduk di kursi roda. Semenjak itu Lucy dan Bella sudah tidak lagi manggung menjadi biduan lagi. Suatu ketika Lucy datang ke rumahnya Bella diantar ibunya karena dia mau meminta maaf kepada Bella. Bel, aku datang ke sini berniat meminta maaf sama kamu. Minta maaf apa ya Lus? Emangnya kamu salah apa? Jadi selama ini aku yang membuat wajah kamu seperti itu waktu itu Bel. Aku yang mencampuri bedak aura kamu dengan bubuk racun. Tidak hanya itu, aku ngajak kamu makan sate itu juga supaya kamu hancur. Kamu tahu sendiri waktu itu aku gak mau makan sate. Soalnya sate itu pantangannya harus dihindari untuk pemakai susuk. Itu semua aku lakukan karena aku tidak terima kamu lebih terkenal dan banyak job, jelasnya. Iya Lus, aku udah maafkan kamu kok. Kita lupakan masa lalu ya. Ini semua mungkin udah menjadi teguran untuk kita. Jadikan itu semua sebagai pelajaran untuk kita. Iya Bel, makasih ya, kamu udah maafin aku. Sama-sama aku juga minta maaf kalau banyak salah sama kamu. Saat itu keadaan Bella sudah membaik, namun masih ada bekas bintik-bintik di wajahnya. Sekarang pun Bella sudah berubah. Dia berhijab. Dia sudah melakukan taubatan nasuha, dan dia tidak akan pernah mengulangi perbuatannya itu. Setiap hari Bella selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu beribadah, membaca Al-Quran, dan berzikir serta sholawat. Tidak hanya itu, Bella juga selalu melakukan mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal demikian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Carilah rezeki dengan cara yang halal, pertebal iman kita, dan perbanyak berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan tidak merugikan orang lain untuk menjerumuskan perbuatan musyrik yang dibenci Allah.